Berikutnya pertanyaan A2. Lihatlah gambar di samping. A. Tentukan arah arus induksi pada loop. Loop itu yang ini. Jika sebuah loop kawat ditarik menjauhi kawat lurus berarus listrik. Kawat lurus ini sangat panjang. Ini adalah kawat lurus sangat panjang. Jika sebuah loop kawat ditarik menjauhi kawat lurus berarus listrik, apakah arus mengalir searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Bagaimana jika posisi loop tetap dan arus listrik I berkurang? Jelaskan. Oke, kita lihat yang A dulu. Kita ingin menentukan arah arus induksi pada loop jika loop ini ditarik menjauhi kawat lurus yang berarus listrik. Nah, kalau adik-adik perhatikan, saya kopikan ulang gambar ini. Copy. Nah, untuk kasus yang A, loop kawat ini kita tarik ke sini dengan kecepatan tertentu. Nah, bila adik-adik selidiki, kawat lurus sangat panjang yang berarus listrik I ini, dia akan menghasilkan medan magnetik di sekitarnya dia, kira-kira dengan arah menyinggung lingkaran yang mengelilingi kawat berarus ini. Sehingga adik-adik bisa bilang bahwa di dalam area yang dibatasi oleh loop, daerah yang di dalam sini, daerah yang ini. Nah, di dalam area ini itu akan ada medan magnetik yang arahnya masuk ke dalam bidang. Jadi saya bisa tulis di sini ada medan magnetik B dan arahnya masuk ke dalam bidang. Kita pakai simbol kali untuk arah masuk ke dalam bidang. Nah, tetapi medan magnetik yang arahnya masuk ke dalam bidang ini pada dasarnya juga di semua wilayah sekitar kawat berarus. Jadi di sini juga ada medan magnetik, 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 dan seterusnya. Nah, sehingga kalau adik-adik tarik loop ini menjauh dari kawat berarus, maka flux magnetik yang menembus luas yang dibatasi oleh loop itu akan berkurang seiring waktu karena medan magnetik di sekitar kawat berarus itu berbanding terbalik dengan jarak dari kawat. Dan itu kalau adik-adik ingat, dia diberikan oleh, jadi medan magnetik B ini dia diberikan oleh mu0 I per 2πr, dengan R adalah jarak diukur dari kawat lurus berarus. Dan arahnya itu masuk ke dalam bidang. Jadi kalau saya pilih sini arah X, atas arah Y, maka arah masuk ke dalam bidang itu adalah negatif Z. Nah, akibatnya adalah flux di dalam area yang dibatasi oleh loop itu akan berkurang seiring waktu. Nah, sehingga akan ada GGL induksi di loop kawat ini. Nah, tapi kemana arah GGL induksi ini? Nah, Dede bisa selidiki kayak begini. Misalkan kita coba lihat segmen kawat yang sebelah kanan. Jadi kita bisa bagi loop kawat ini menjadi 4 segmen. Yang ini segmen pertama, ini segmen kedua, ini segmen ketiga, yang ini segmen keempat. Nah, kita coba lihat di segmen keempat. Perhatikan segmen 4.
Di segmen 4, kalau Adik-adik perhatikan, ini segmen 4, saya gambar ulang di garis lurus seperti ini, garis lurus vertikal, dengan panjang tertentu. Nah, kira-kira kayak begini. Ini adalah segmen 4. Nah, segmen 4 ini, karena dia bagian dari loop, dan loop sedang bergerak ke arah sini dengan kecepatan V, maka segmen 4 juga bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Tapi mereka bergerak di dalam medan magnetik B yang arahnya masuk ke dalam bidang. Nah, loop ini adalah konduktor. Karena dia konduktor, maka dia mengandung elektron konduksi, elektron yang bebas bergerak akibat material ini adalah material konduktor. Dan kalau adik-adik perhatikan, kandungan elektron yang ada di dalam kawat ini, kandungan elektron bebas maksud saya, itu ketika bergerak ke kanan dengan kecepatan V, tapi medan magnetik masuk ke dalam bidang, maka elektron-elektron bebas ini akan mengalami gaya magnetik. Dan gaya magnetiknya adik-adik bisa selidiki dengan Q V cross B. Nah, maka untuk setiap elektron bebas, mereka akan mengalami gaya magnetik sebesar negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb dikali V cross B. Nah, V cross B, kalau adik-adik cek arahnya, tadi kita pakai X ke kanan, Y ke atas, maka B itu kita bisa tuliskan punya magnitud dan arahnya adalah masuk ke dalam bidang. Masuk ke dalam bidang tadi adalah min Z topi. Kemudian V punya magnitud dan arahnya ke positif X. Nah, kalau kita lakukan V cross B, maka kita akan dapat VB, tetapi arahnya adalah ke arah atas, ke positif Y. Oke? Adik-adik bisa selidiki ini menggunakan aturan tangan kanan. Jadi V cross B itu arahnya akan ke arah atas, yaitu arah positif Y. Nah, kalau adik-adik substitusikan ke formula untuk perhitungan gaya magnetik, maka adik-adik akan dapat min 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb VB Y topi. Nah, adik-adik lihat, kita dapatkan gaya magnetik yang arahnya adalah negatif Y topi. Ini artinya elektron itu bergerak ke bawah di segmen 4. Jadi akan ada sirkulasi elektron di loop kawat kita. Jadi kalau ini loop kawat seperti ini, maka sirkulasi elektron akan seperti ini. Ini arah aliran elektron. Nah, tapi kita menggunakan konvensi arah arus listrik itu berlawanan dengan arah aliran elektron. Sehingga di loop kawat ini itu ada arus induksi ke arah berlawanan, ke arah sini. Nah, ini adalah arah dari arus induksi. Nah, dari sini kita peroleh arah arus induksi pada loop jika loop ini ditarik menjauhi kawat lurus berarus listrik. Nah, sekarang kita lihat yang B. Bagaimana jika posisi loop tetap dan arus listrik I berkurang? Nah, kalau posisi loop tetap tapi arus listrik berkurang, maka untuk kasus yang B, loop kawat
tidak bergerak, tetapi arus berkurang terhadap waktu. Nah, bila arus berkurang terhadap waktu, maka medan magnetik juga akan berkurang terhadap waktu. Jadi akibat dari arus berkurang terhadap waktu adalah medan magnetik berkurang terhadap waktu. Nah, ini berakibat pada fluks magnetik yang menembus luas area yang dibatasi oleh loop juga berkurang terhadap waktu. Jadi, fluks magnetik berkurang terhadap waktu. Nah, kalau adik-adik ingat hukum lens Faraday atau Faraday lens, ingat GGL induksi itu sama dengan min perubahan fluks magnetik terhadap waktu. Nah, fluks magnetik berkurang terhadap waktu, maka medan induksi itu harus melawan pengurangan ini, sehingga medan magnetik harus diperkuat. Nah, supaya medan magnetik diperkuat, maka di loop kawat kita harus ada arus. Jadi di loop kawat kita, ini loop kawat, harus ada arus listrik yang arahnya seperti ini. Ini adalah arah arus induksi. Dia harus perkuat medan magnetik yang menembus area di dalam sini, karena medan magnetiknya sedang melemah. Jadi ini medan magnetik dan arahnya ke dalam. Nah, karena medan magnetiknya sedang melemah, maka harus ada arus induksi dengan arah searah putaran jarum jam, supaya arus induksi ini menghasilkan medan magnetik baru yang memperkuat medan magnetik yang sedang melemah ini.